Production. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Megapolitan Akhir Pekan Minggu. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas sedikit mengenai ruangan yang berisi aneka jenis buku langka, gambar dan lukisan. Dan di segmen ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi ruangan koleksi naskah. Koleksi naskah adalah merupakan karya tulis tangan. Tulis tangan yang usianya sudah di atas 50 tahun. Bahwasanya koleksi naskah yang tersimpan di perpustakaan ini merupakan koleksi peninggalan zaman dahulu. Umumnya naskah ini yang disimpan di perpustakaan usianya di atas 100 tahun, bahkan sampai 200 tahun usianya. Nah, ini semua yang tersimpan adalah koleksi tulis tangan, bukan terbitan ya. Tapi kebanyakan di sini adalah peninggalan-peninggalan yang tulis tangan. Kalau naskah Arab itu banyak peninggalan ulama-ulama dulu. Di antaranya juga ada karena banyak ulama-ulama Indonesia yang pernah mukim di Timur Tengah. Itu banyak juga termasuk karya-karya atau termasuk kitab-kitab kuning yang hasil dari daripada peninggalan ulama-ulama dulu. Pada tahun yang lalu, jumlah koleksi naskah yang ada di Perpustakaan Nasional ini mencapai 10.116 naskah. Semua naskah tersebut disimpan di dalam sebuah ruangan tertutup dengan suhu yang stabil, karena jika suhunya tidak stabil akan membuat koleksi naskah tersebut menjadi cepat rusak dan rapuh. Ruang baca di koleksi naskah ini bisa dibilang berbeda daripada ruang baca yang lainnya. Di sini terlihat lebih eksklusif, dengan meja besar dan bangku yang besar. Koleksi naskah ini tidak dapat sembarangan kita lihat ataupun kita pinjam, karena koleksi naskah ini memang untuk digunakan sebagai bahan penelitian dan hanya bisa dibaca di tempat, dan semua itu pun harus melewati beberapa tahap aturan yang berlaku di sini. Selain koleksi naskah, koleksi yang lainnya yang ada di Perpustakaan Nasional ini adalah koleksi audiovisual, yang mana jenis koleksinya bukanlah buku, melainkan terdiri dari koleksi microfilm, microfiche, CD, VCD, kaset rekaman suara, dan foto dalam bentuk album. Buku koleksinya itu terdiri dari mikrofilm, microfiche, CD, VCD, dan kaset rekaman suara, dan foto dalam bentuk album, dan foto dimasukkan dalam amplop. Dan sistemnya sama seperti koleksi lain, harus lihat katalog dulu, katalog manual dan katalog online, baru dia tulis buat permintaan, baru kita cari apa yang diminta dan dilayankan seperti koleksi lain. Di dalam microfilm berisi surat kabar yang telah dialih mediakan karena secara fisik sudah tidak bisa dibaca lagi akibat rapuhnya dan rusaknya surat kabar tersebut. Dan koleksi surat kabar tertua yang terdapat di Perpustakaan Nasional ini adalah surat kabar tahun 1810 dengan berbahasa Belanda. Koleksinya itu terdiri dari mikrofilm, microfiche, CD, VCD, dan kaset rekaman suara, dan
foto dalam bentuk album dan foto dimasukkan dalam amplop. Dan sistemnya sama seperti koleksi lain, harus lihat katalog dulu, katalog manual dan katalog online, baru dia tulis bon permintaan, baru kita cari apa yang diminta dan dilayankan seperti koleksi lain. Namun, perpustakaan tidak hanya menunggu, akan tetapi juga menjemput bola. Ini dilakukan melalui layanan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling adalah bagian dari perpustakaan umum. Perpustakaan keliling disediakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan. Perpustakaan keliling memberikan layanan bergerak, mendatangi penggunanya di beberapa tempat pemukiman penduduk dan tempat terkonsentrasinya jumlah penduduk seperti sekolah dan kantor kelurahan. Perpustakaan keliling biasanya menggunakan mobil yang dirancang khusus untuk keperluan perpustakaan. Untuk daerah kepulauan atau aliran sungai biasanya disebut perpustakaan terapung. Sarana perpustakaan terapung menggunakan perahu atau kapal kecil yang memang sudah dirancang khusus untuk perpustakaan. Pemanfaatan perpustakaan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Menciptakan masyarakat yang gemar membaca menjadi syarat utama untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar sebagai salah satu ciri masyarakat maju dan beradab.